Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nah, kami dari kelompok 8 ini akan membahas materi mengenai media dan sumber pembelajaran PKN. Langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai pengertian media dan pengertian sumber pembelajaran PKN. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian media dan sumber pembelajaran PKN di MISD. Menurut Briggs, media mencakup segala bentuk alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan mendorong siswa agar aktif belajar. Sementara itu, National Education Association mendefinisikan media sebagai berbagai bentuk komunikasi, baik yang dicetak maupun audio-visual, beserta perangkat pendukungnya. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa media merupakan segala bentuk yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga mampu membangkitkan pikiran, perasaan, perhatian, serta minat peserta didik secara optimal guna mendukung terjadinya proses pembelajaran. Sementara itu, segala hal yang bisa membantu seseorang dalam proses belajar dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, sumber belajar meliputi berbagai unsur seperti informasi, individu, materi, peralatan, metode, dan situasi yang dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran, serta berperan dalam meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Menurut Pervikal dan Ellington, sumber belajar dapat ditinjau dari aspek penciptanya, yaitu berupa kumpulan bahan atau kondisi pembelajaran yang sengaja maupun tidak sengaja dibuat agar peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, dapat belajar dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, dan yang keempat yaitu media realia. Nah, yang pertama yaitu media visual. Media visual ini yaitu media yang menyampaikan pesan atau materi menggunakan media 2 dimensi seperti foto, gambar, poster, dan lain halnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu media audio. Media audio ini yaitu media yang menyampaikan pesan melalui audio atau suara. Dan pada media audio kali ini yaitu mengutamakan indera pendengar. Contohnya pada pembelajaran PKN kita ada materi mengenai lagu-lagu wajib dan kebangsaan. Nah, itu merupakan contoh dari pengaplikasian atau pengimplementasian media pembelajaran media audio. Nah, media pembelajaran yang ketiga yaitu penggabungan antara media audio dan media visual yang dinamakan media audio visual, di mana guru menyampaikan pesan atau materi menggunakan gambar yang bergerak dengan disertai dengan suara. Contohnya animasi kartun maupun film-film dokumenter sejarah. Nah, pasti teman-teman semua di sini pernah menonton dokumenter sejarah, ya kan? Nah, pada film dokumenter sejarah itu merupakan bentuk pengimplementasian gabungan antara media audio dan visual yang dinamakan media audio visual. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran yang keempat yaitu media realia, di mana guru memberikan materi pembelajaran melalui benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya pada pembelajaran PKN ada materi mengenai lambang negara. Nah, di dalam kelas mungkin teman-teman semua tahu bahwa di dalam kelas ada bentuk burung Garuda. Nah, di situ guru biasanya menyontohkan atau memberitahu langsung melalui gambar Garuda mengenai makna yang ada di lambang Garuda tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sumber pembelajaran PKN yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, message atau pesan. Yang kedua, people atau manusia. Yang ketiga, hardware atau perangkat keras. Yang keempat, yaitu software atau perangkat lunak. Yang kelima, yaitu setting atau lingkungan. Dan yang keenam, yaitu teknik pengajaran. Nah, yang pertama yaitu message atau pesan. Maksudnya yaitu kita bisa mendapatkan materi PKN melalui informasi yang diteruskan dari komponen lain, kelompok maupun individu berupa gagasan, arti maupun pengumpulan data. Nah, selanjutnya ada people. Yang kedua itu kan people, artinya manusia. Kita bisa mendapatkan materi atau sumber pembelajaran melalui manusia, contohnya dari guru. Nah, kita di sekolah mendapatkan materi pembelajaran PKN dari guru. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perangkat lunak atau yang bisa kita sebut biasanya aplikasi. Nah, kita bisa mengakses pengetahuan atau sumber pembelajaran dari aplikasi maupun web-web yang ada di perangkat keras kita yang ada di sumber media pembelajaran yang keempat. Nah, yang ketiga tadi perangkat lunak. Jika kita tidak mempunyai perangkat keras atau hardware, maka perangkat lunak pun kita tidak bisa mengakses. Jadi, ketika kita ingin mengakses perangkat lunak, diusahakan kita mempunyai hardware atau perangkat keras atau alat untuk mengakses perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber pembelajaran yang kelima, yaitu teknik. Maksudnya, teknik ini cara penyampaian seorang guru kepada siswanya. Seorang guru harus mempunyai teknik atau cara bagaimana cara menyampaikan pesan maupun materi kepada siswanya agar siswa tertarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Nah, yang terakhir, selanjutnya yang keenam, yaitu setting atau lingkungan. Bisa juga disebut sarana-prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, ketika sudah ada murid, siswa, teknik, lalu media pembelajaran, sumber pembelajaran, nah kita juga membutuhkan tempat untuk belajar, dan sarana-prasarana yang memadai. Baik, saya akan menjelaskan peran media dan sumber pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PKN. Peran media dan sumber pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas sangat penting karena dapat membantu siswa dan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi, terutama dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak melalui media seperti gambar, video, infografis, atau animasi. Siswa dapat melihat langsung contoh nyata dari perilaku positif, sehingga materi terasa lebih mudah dimengerti, menarik, dan tidak membosankan. Selain itu, sumber pembelajaran memberikan informasi yang relevan, jelas, dan lengkap sesuai dengan materi yang dipelajari. Dengan memanfaatkan sumber pembelajaran seperti buku pembelajaran, video edukatif, artikel, hingga kegiatan langsung seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, siswa bisa belajar secara lebih mandiri, memahami isi materi lebih mendalam, serta mengaitkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai kendala dalam pemanfaatan media dan sumber pembelajaran PKN serta solusinya. Nah, di sini meskipun manfaatnya besar, pemanfaatan media dan sumber belajar dalam PKN ini masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, salah satunya itu kendala utamanya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses internet dan tidak memiliki perangkat digital yang memadai. Nah, hal ini menghambat pemanfaatan media digital secara optimal. Kemampuan digital guru dan siswa yang masih rendah juga menjadi hambatan. Jadi tidak semua guru itu mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dan banyak siswa yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk kegiatan belajar.
Nah, jadi materi digital yang tersedia juga masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Materi pembelajaran PKN yang berbasis digital seringkali tidak menarik dan tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakannya juga kerap menjadi masalah. Banyak guru itu masih mengandalkan metode ceramah yang membuat siswa itu pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Ditambah lagi, isi materi PKN itu sering tidak kontekstual, sehingga siswa kesulitan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Jadi, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang menyeluruh. Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas, terutama dengan penyediaan akses internet dan perangkat digital yang memadai di sekolah-sekolah. Dan kedua, pelatihan keterampilan digital bagi guru dan siswa perlu dilakukan secara berkala, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan maksimal. Yang ketiga, penting untuk menyediakan dan mengembangkan materi pembelajaran digital PKN yang interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek berbasis masalah. Metode ini dapat mendorong siswa lebih terlibat dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, materi pembelajaran PKN harus disusun sesuai dengan konteks sosial siswa, agar mereka lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan penerapan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, media dan sumber pembelajaran dapat menjadi kunci untuk menciptakan pembelajaran PKN yang lebih efektif, relevan, dan menyenangkan. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.